Melanjutkan kisah sebelumnya. Di tempat yang lain Gagak Bongol yang berhasil mengecoh beberapa prajurit Rakuti yang mengejarnya bersama istri Demang Mojo Agung dan seorang abdi Demang Mojo Agung. Berhenti di sebuah hutan, serta meminta abdi Demang Mojo Agung guna bersembunyi dengan istri Demang Mojo Agung. Lantas dengan gagah berani, Gagak Bongol berdiri seorang diri menunggu kehadiran prajurit Rakuti. Setelah prajurit Rakuti itu melihat Gagak Bongol seorang diri yang nampak siap beradu laga, pimpinan prajurit Rakuti tersebut memerintahkan untuk menyerang dengan serentak. Akan tetapi sesaat sebelum mendekati Gagak Bongol yang masih berdiri dengan sikap bersiap akan pergulatan itu, tiba-tiba beberapa prajurit Rakuti nampak tumbang oleh panah yang melesat dari semak-semak. Mengira bahwa ini adalah sebuah jebakan, lantas pimpinan prajurit Rakuti yang memang paham akan kemampuan pasukan Bayangkara mulai takut dan ragu untuk melakukan pengejaran. Mengingat dirinya hanya dengan beberapa puluh pasukan, pasti bukan lawan bagi prajurit Bayangkara. Dengan itu dirinya memilih untuk pergi dan menghentikan pengejaran tersebut. Lantas keluarlah Gajah Geneng dan Bango Lumayang dari persembunyian. Ternyata hanya mereka berdua yang menjadi tameng bagi Gagak Bongol. Setelah itu kelimanya memutuskan untuk pergi dari tempat itu guna menemui Gajah Mada. Setibanya di tempat pertemuan, betapa bahagia Demang Mojo Agung bertemu dengan istrinya. Lantas Gajah Mada meminta Demang Mojo Agung bersama istri dan abdinya guna pergi ke Kahuripan untuk sementara waktu, untuk berlindung, karena perjalanan Gajah Mada akan menempuh jarak yang jauh dan penuh rintangan. Setelah mengucapkan terima kasih kepada Demang Mojo Agung dan meminta maaf karena membuat keluarga dalam bahaya dan tempat tinggalnya hancur, lantas berpisahlah mereka. Dalam perjalanan menuju Angawiyat yang sangat dekat dengan kaki Gunung Lawu tersebut, karena Gajah Mada masih belum menemukan telik sandi Rakuti di dalam tubuh Bayangkara, maka Gajah Mada memecah regu menjadi dua. Regu pertama dipimpin Gagak Bongol bersama Bango Lumayang dan Jayabaya untuk berjalan terlebih dahulu di depan. Sementara Gajah Geneng dan Macan Liwung berjalan di bagian belakang. Sementara Gajah Mada sendiri yang akan mengawal Raja Jayanegara. Sementara itu di sisi lain dalam regu Lembang Laut yang beranggotakan Aji Pradabasu, Lembu Pulung, Singa Prapen, Mahesa, dan Gajah Enggon, melanjutkan perjalanan guna juga menuju ke Angawiyat setelah memberikan pelajaran kepada Rakuti. Dalam perjalanan itu di mana tujuan perjalanan mereka hanya diketahui oleh Lembang Laut dan Aji Pradabasu. Lembang Laut berkata bahwa perjalanan berikutnya akan sangat jauh, bisa memakan waktu berhari-hari bahkan berminggu-minggu. Lantas Singa Prapen berkata ke arah mana mereka akan pergi, jika memang pergi ke arah barat dari Mojo Agung. Alangkah baiknya untuk singgah ke kediaman istri dan orang tua Risang Panjer guna mengabarkan berita duka atas kematian Risang Panjer. Sesaat Aji Pradabasu dan Lembang Laut berdiskusi, sebelum akhirnya menyetujui usulan Singa Prapen tersebut. Lantas berbicara dalam hati sosok telik sandi Rakuti, jika memang perjalanan ini menuju ke barat, dan mampu singgah ke kediaman Risang Panjer yang berada di hutan Saradan. Lantas kemanakah tujuan tempat pertemuan dengan Gajah Mada berikutnya? Apakah di selatan hutan Saradan yang berarti arah Trenggalek, atau masih ke bagian barat lagi yang bisa jadi Madiun maupun Magetan, atau juga di bagian utara hutan Saradan yakni Bojonegoro? Sembari mengutak-atik segala kemungkinan, nampak telik sandi Rakuti itu mempertahankan segala sesuatunya. Pasukan Bayangkara yang selain memiliki kemampuan olah gerak seperti adu laga, memanah, dan berkuda, memang memiliki kemampuan lain yang mumpuni yakni Sandi Uda, di mana kemampuan dalam menganalisa dan memecahkan suatu masalah berada di atas rata-rata prajurit biasa. Sementara itu Aji Pradabasu dan Lembang Laut masih berdiskusi mengenai tugasnya guna mencari tahu sosok telik sandi Rakuti di dalam Bayangkara. Bagi mereka, seperti pesan Gajah Mada, jika setibanya di Angawiyat mereka belum bisa menemukan telik sandi Rakuti, maka pasti Gajah Mada akan enggan bertemu dengan mereka dan akan memindahkan tempat pertemuan guna mengulur waktu sampai telik sandi Rakuti ditemukan. Berpindah ke Gajah Mada yang sedang berjalan berdua dengan Raja Jayanegara. Nampak Raja Jayanegara kelelahan.
Lantas dalam perjalanan itu dijumpai oleh keduanya dua orang yang sedang memetik kelapa. Raja Jayanegara yang kelelahan melihat banyaknya kelapa yang dipetik oleh dua orang itu, bagaikan melihat oasis di padang gurun. Dengan sigap dan cepat menuju ke kedua orang itu. Tanpa memperkenalkan diri dan meminta izin, Jayanegara segera membelah beberapa kelapa dan menenggaknya. Gajah Mada yang melihat hal itu meminta maaf kepada kedua orang yang telah memetik kelapa tersebut dan menyodorkan beberapa keping uang guna membayar kelapa yang telah diminum oleh Raja Jayanegara. Namun kedua orang itu menolak pemberian Gajah Mada, dan malah mempersilahkan Gajah Mada serta Jayanegara untuk meminum air dari buah kelapa tersebut. Melihat wajah polos dan ketulusan kedua orang tersebut, Gajah Mada akhirnya berterima kasih lalu turut menenggak air kelapa tersebut. Sesaat kemudian tiba-tiba Jayabaya datang menghadap Gajah Mada. Dirinya berkata bahwa Gagak Bongol dan dirinya menemukan kuda-kuda Rakuti yang malam sebelumnya berhasil dilepaskan guna menyelamatkan Demang Mojo Agung. Mendengar hal itu nampak bahagia wajah Raja Jayanegara, karena akhirnya mereka tidak perlu berjalan lagi menuju ke Angawiyat. Kemudian Gajah Mada memerintahkan Gagak Bongol guna membawa beberapa kuda menuju ke Regu Lembang Laut yang pasti berada jauh di belakang mereka, sementara sisa kuda-kuda yang lain dititipkan kepada kedua pemetik kelapa tersebut guna nanti suatu saat akan sangat dibutuhkan bila saatnya tiba untuk membuat perhitungan dengan Rakuti. Kedua orang tersebut yang awalnya takut dan enggan membantu untuk dititipi kuda-kuda tersebut, setelah Gajah Mada bercerita dan memohon, akhirnya keduanya mau membantu guna merawat sisa kuda-kuda Rakuti tersebut. Setelah itu Gajah Mada bersama Macan Liwung, Jayabaya, Bango Lumayang dan Gajah Geneng akan melanjutkan perjalanan berempat. Di Istana Majapahit nampak Rakuti yang telah tiba terlihat dengan Rayuyu, sangat murka akan kejadian yang menimpanya. Di mana dirinya nyaris mati akibat ulah Bayangkara serta di mana dirinya nampak bodoh karena siasat Gajah Mada yang sangat licin bagaikan belut. Berkali-kali dirinya mengumpat, hingga suaranya didengar oleh Ratanca yang datang menghampirinya. Setelah menjelaskan semua yang telah terjadi kepada Ratanca, Ratanca nampak berpikir dan menganalisa sesuatu. Sebelum akhirnya tiba juga Rapangsa dan Rawadeng dari Krian yang juga nampak kesal karena setelah menunggu lama namun di Krian tidak dijumpainya pergerakan Gajah Mada. Menyaksikan hal itu Rayuyu dan Ratanca tertawa, karena memang Krian hanyalah sebuah siasat Gajah Mada. Di mana berkata Rayuyu bahwa dirinya bersama Rakuti telah menuju Mojo Agung guna menyergap Gajah Mada dan Raja Jayanegara namun lagi-lagi mereka mengalami kegagalan. Mereka berenam pun nampak kesal dan mulai mengira bahwa bukan hanya mereka yang menyisipkan telik sandinya kepada Bayangkara. Bisa jadi Bayangkara juga telah menyisipkan telik sandi di dalam Dharma Putra. Lantas mereka berpikir, siapa kiranya telik sandi Bayangkara yang berada di antara mereka, yang dengan hebat mampu membocorkan setiap gerakan mereka sehingga segala upaya mampu diantisipasi oleh Gajah Mada.